Shalom semuanya, senang saya Pastor Yo bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk belajar Alkitab lebih dalam. Dalam episode kali ini kita akan belajar tentang mengapa Lukas menulis Injilnya. Kita akan belajar kitab Lukas per perikop supaya kita bisa memahami lebih dalam maksud dan tujuannya. Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa Lukas menulis Injilnya? Apakah dia hanya ingin mencatat sejarah atau ada maksud yang lebih dalam? Ayo kita bahas kitab ini. Sebelum membahas lebih lagi, saya mau ajak kita untuk melihat latar belakang siapa yang menulis kitab Lukas dan maksud dan tujuan kitab ini ditulis. Lukas sebenarnya bukan seorang murid Yesus secara langsung, namun ia adalah kerabat atau rekan pelayanan dari Paulus. Dia adalah seorang dokter, seperti yang dicatat di Kolose pasal yang keempat ayat yang ke-14. Dan ternyata Lukas ini adalah orang non-Yahudi. Namun ia memiliki sudut pandang yang unik dalam menulis Injilnya. Dan sekarang kita akan mengeksposisi ayat per ayat tentang apa yang Tuhan mau. Seperti yang ditulis oleh Lukas. Lukas yang pertama, ayat yang pertama sampai yang keempat merupakan prolog Injil Lukas yang memberikan gambaran tentang tujuan dan metode penulisan kitab ini. Dalam bagian ini Lukas ingin menjelaskan alasan ia menulis Injilnya, sumber-sumber yang digunakannya, serta untuk siapa Injil ini ditujukan. Ayat yang pertama saya akan bacakan buat saudara-saudara. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Lukas mengakui bahwa sebelum dia menulis, ada orang-orang yang mencoba menulis kisah tentang Yesus. Hal ini menunjukkan bahwa peristiwa-peristiwa tentang Yesus sudah menjadi perhatian besar sejak awal. Para penulis ini kemungkinan termasuk para rasul dan saksi-saksi lainnya yang ingin mendokumentasikan kehidupan dan ajaran Yesus. Ayat yang kedua, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Lukas menegaskan bahwa berita tentang Yesus tidak hanya sekedar rumor atau ditulisnya berdasarkan rumor, tetapi berasal dari saksi mata langsung yang melihat peristiwa-peristiwa itu terjadi. Para saksi mata ini termasuk murid-murid Yesus tentunya, dan orang-orang yang mengalami pelayanannya secara langsung. Jadi Injil bukan sekedar cerita fiksi, tetapi memiliki dasar histori yang kuat. Pentingnya kesaksian para saksi mata dalam menyampaikan kebenaran. Ayat yang ketiga, karena itu setelah aku menyelidiki semuanya dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Di ayat yang ketiga ini, Lukas hendak menjelaskan bahwa ia tidak asal menulis, tetapi ia telah melakukan penyelidikan yang mendalam dan sistematis mengenai kehidupan Yesus. Lukas sebagai seorang dokter memiliki kecenderungan untuk mendokumentasikan segala sesuatu dengan akurat dan tentunya dengan teliti. Dari ayat yang ketiga ini kita bisa melihat bahwa iman Kristen ini tidak didasarkan pada mitos belaka, tetapi pada fakta yang dapat diteliti. Kita juga dipanggil untuk mencari kebenaran itu dengan teliti dan tidak mudah percaya tanpa menyelidiki yang matang. Sekarang kita masuk di ayat yang terakhir, ayat yang keempat. Tujuan penulisan Injil Lukas, supaya engkau dapat mengetahui dengan pasti kebenaran segala sesuatu yang telah diajarkan kepadamu. Dari ayat ini kita tahu bahwa tujuan utama Lukas menulis Injil ini adalah agar Theophilus memiliki kepastian tentang ajaran Kristen. Nama Theophilus berarti orang yang mengasihi Allah. Teman-teman bisa merujuk pada seseorang individu tertentu atau juga melambangkan semua orang percaya yang ingin mengenal Yesus lebih dalam. Jadi ayat-ayat ini ditujukan untuk orang-orang yang mengasihi Allah. Saudara yang mengasihi Allah, oleh karena itu mari selidiki lebih dalam, karena ayat ini ditujukan untuk saudara. Kesimpulan dan aplikasi yang harus kita lakukan dari ayat-ayat yang kita baca. Yang pertama,
Kekristenan berakar pada fakta sejarah, bukan mitos. Lukas meneliti dan mencatat peristiwa-peristiwa nyata tentang Yesus di dalam kitab ini. Yang kedua, pentingnya sumber yang kredibel. Lukas mengandalkan kesaksian para saksi mata, menunjukkan bahwa iman kita harus didasarkan pada kebenaran yang kuat, bukan dari apa kata orang yang tidak menyaksikan dan tidak mengalaminya. Yang ketiga, mencari kebenaran dengan teliti. Kitab Lukas mengajak kita untuk tidak menerima informasi begitu saja, tetapi menyelidiki dan memahami iman kita dengan sungguh-sungguh. Amin. Yes. Yang keempat adalah keyakinan dalam iman. Tuhan kita memiliki kepastian tentang Injil, sehingga kita bisa hidup dengan iman yang teguh. Jika Bapak Ibu Saudara tertarik diberkati dengan apa yang baru saja kita pelajari, silakan komen, like, subscribe, share ke teman-teman Bapak Ibu Saudara yang ingin belajar firman Tuhan lebih lagi, karena kita akan belajar besok untuk mengekspositori ayat demi ayat di kitab Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-7 sampai yang ke-25. Untuk hari ini cukup sekian. Tuhan Yesus memberkati.